sama Juni. Itu nggak live di YouTube, tapi yang live di YouTube itu ya yang gini nih, kita nge-live ini nanti sampai malam Pak, sampai jam 1 pagi biasanya Pak. Iya, makanya nggak ada gangguan tidur itu Pak. Wow. Kalau saya perhatikan, saya lihat beberapa hari ini online terus, nggak berhenti gitu Pak. Kan tidur jam, misalnya di sini selesai kita jam 2, saya tidur, nanti jam 8, jam 9 saya bangun, terus saya mulai ke kantor, ke yayasan tempat saya mengajar juga kan, terus pulang saya mulai nge-zoom gitu. Itu rutinitasnya kita begitu aja. Terkait Bapak waktu ke Jerman saat itu Pak, kesan yang Bapak dapat dari Jerman itu apa Pak? Kalau Bapak bisa ceritakan. Kalau saya kan memang ya di kota di ibu kota ini seperti mungkin ini. Bukan Jerman, tapi seluruh Uni Eropa ya Pak. Seluruh Uni Eropa itu kesan saya itu adalah Pak, di sini seperti paradise Pak, seperti surga. Saya belum mati aja udah berasa surga di sini Pak. Poinnya di mana Pak? Ya di sini kita orang-orang kita ada kebebasan beragama. Ya, saya melihat tidak ada orang-orang minoritas yang dipersekusi atau dianggap minoritas. Orang-orang Ahmadiyah, orang-orang Syiah, masjidnya, orang Reform, orang Saksi Yehova, baik-baik saja hubungannya. Ya kadang-kadang berdebat, ya kan. Tetapi setelah itu ya baik-baik saja semuanya ya. Nah terus di sini saya melihat orang-orang diperlakukan dengan manusiawi sekali. Ya bahkan saya ada beberapa teman saya itu yang hidupnya susah, yang bangkrut, yang ada Down syndrome, semua ya istilahnya diperlakukan dengan manusiawi. Gembel pun hampir nggak ada kecuali imigran ilegal atau yang jangkis, yang pecandu yang lari dari rehabilitasi. Ya itu kan strategi menggembelkan diri sendiri itu namanya kan. Terus kalau bilang saya di sini tidak pernah takut, ya saya tidak takut dengan teman-teman dari Turki, dari Maroko. Ya, karena mereka secara umum ya, ada yang gila ya ada Pak yang gila. Tapi secara umum mereka tahu undang-undang di sini. Sehingga kita kalau misalnya kayak anak-anak saya kan temennya banyak orang Iran sama orang Irak kan anak-anak saya itu kan. Yang di gerejanya dia kan memang gereja campur-campur soalnya kan. Tetapi teman-teman Irak ini kan teman-temannya Muslim. Nah, ketika dia bergaul gitu nggak berasa kayak apa gitu loh Pak. Artinya di sini memang benar-benar ada rasa persatuan, menghargai semua ya, saling menghargai itu di sini benar-benar ada ini Pak. Ketika lagi puasa segala, mereka sering main ke rumah kami ya, ke rumah anak saya kan. Mereka sering main gitu, terus kami kan makan babi. Ya terus mereka ya juga ini Pak, kita bilang kamu Muslim, ya udah kita nggak makan babi, kita kasih makanan yang lain. Terus saya pernah pelayanan saya kan ke camp itu kan, saya kan banyak baptis imigran dari Timur Tengah, ya kan. Ada saya dengan beberapa teman itu udah baptis ratusan Pak, orang-orang imigran Muslim ini Pak. Saya pernah suatu ketika saya main ke camp mereka, coba Bapak bayangin ya, orang ada satu dari keluarga dari RRC, dari Cina komunis, dan saya tahu dia bukan beragama Islam, bukan Uighur ya, tapi dari dia ini, dan itu sudah saya baptis juga. Terus dia satu camp dengan orang Irak Pak, orang Syria yang beragama Muslim. Maka mereka share lemari es Pak. Yang satu makan babi, yang satu enggak. Dan mereka bisa rukun Pak. Pertamanya rese Pak, tapi terus di sini tiba-tiba mereka loh, tadi katanya ribut. Kemarin kan dulu saya pernah cerita, ribut terus, tapi loh sekarang mereka rukun, bisa baik-baik. Apa rahasianya? Ya nggak tahu, tiba-tiba kita jadi baik saja sekarang berteman. Loh hebat sekali saya bilang, itulah pesat. Jadi bos di sini kalau apa-apa kita bebas menyatakan pendapat. Kalau di Indonesia saya baru teriak dikit, ya kan teman-teman tuh semua dari orang-orang mayoritas begitu teriak-teriak nggak karu-karuan, ya kita cuman mingkem diem aja. Saya baru teriak dikit udah langsung biadab, ke barat, tangkap, bunuh, penjarakan. Wah semua 190 negara pun sampai heboh Pak gara-gara saya. Padahal saya cuma ngomong apa sih kemarin ya kan? Ya kan? Tapi 190 negara heboh semua gara-gara saya.
Kan lucu kan? Nah, sementara Yaya Waloni, Irena Andono, Moko Kintani, Christian, Stephen Indra, Bangun Samudra, ya kan, Ustadz Kaimana dan yang lain, Hani apa terus ya Mualaf Center itu ya, grupnya Mualaf Center. Wah, ngomongnya mas tengah mati gila-gilaan, Habib Rizik. Pemerintah tenang-tenang aja, anyam-anyam aja, gitu kan. Nah, terus di sini Pak, orang-orang saya ngelihat ada keadilan sosial yang begitu hebat Pak. Di sini pokoknya Pancasila banget Pak. Saya bilang kalau mau cari Pancasila datanglah ke Eropa. Karena di Indonesia sudah tidak ada Pancasila lagi. Gitu Pak ya. Iya. Pak, terkait dengan kalau apa namanya, ini kan di Indonesia memang masih ada apa gap-gap ya. Gap, ada minoritas, ada mayoritas, kemudian ada ya boleh dibilang masih ada sedikit orang-orang yang saya nggak tahu persis sedikit atau banyak yang masih nyebut ya Cina lah, mohon maaf ya Pak ya. Kemudian ada juga orang menyebut Arab lah gitu kan. Sementara kan memang ini menurut pandangan saya, mungkin juga saya salah, bahwa kan di Indonesia memang kita beragam ya, seharusnya memang jadi satu kesatuan yang beragam itu, ya kan Pak. Nah, Bapak sebagai pastor ya, mungkin punya pandangan yang tadi Bapak bilang tidak ada Pancasila di Indonesia, padahal justru dengan Pancasila itu bisa mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang ada. Tapi kenyataannya menurut Bapak tidak seperti itu. Maksud Bapak sekarang ini Indonesia ini sudah bersatu begitu? Indonesia bersatu ya, tapi secara prakteknya, secara kenyataan itu masih ada gontok-gontokan lah. Nah ini, jadi bukan masih ada Pak. Indonesia itu juga bukan bersatu. Indonesia itu dipaksa jadi satu. Kalau bersatu kan dengan sukarela atau kata bersatu aktif ya kan. Tapi dipaksa untuk bersatu. Kenapa? Oleh mayoritas. Selama kamu baik-baik, diam-diam, saya tutup gerejamu, kamu diam. Saya bakar gerejamu, kamu diam. Saya bom gerejamu, saya diam. Saya tangkepin pendeta-pendetamu. Saya tangkepin orang-orang yang kritik Kristen, yang menghujat Kristen, kamu diam. Ya, kita bersatu. Begitu ada Nabi ke-26, ke barat biadab, 190 negara kerahkan. Kan begitu Pak. Apakah itu bersatu? Sebenarnya ada nggak yang seperti saya? Bapak coba lihat semua YouTube saya yang lain yang terakhir. Mereka semua bersorak-sorai Pak. Akhirnya ada yang teriak. Udah gue tunggu lama-lama seumur hidup kagak ada yang teriak. Akhirnya ada yang teriak juga. Ya kan? Ya pun saya disalib juga kan. Entah nasib saya nanti bulan depan kayak apa kan saya juga nggak tahu kan. Yang penting saya sudah teriak Pak. Coba saya teriaknya di Indonesia. Baru nulis kayak Apolinaris Darmawan, udah masuk penjara. Baru nulis loh Pak. Baru nulis loh, apalagi teriaknya kayak saya. Toanya udah ngelebihin toanya masjid se-Indonesia. Ya kan, kerasnya kan. Wah. Tapi kalau saya di Eropa, saya tadi cek bolak-balik nggak ada Intel di depan Pak. Aman-aman aja, nggak ada FOI di depan. Saya sekarang masih ngesup sama Bapak lagi, ya kan. Masih enak-enakan begini, kita rukun-rukun aja. Bapak sama saya di sini bisa rukun ya Pak. Kalau di Indonesia belum tentu bisa rukun loh Pak. Di sini kita bisa rukun, heran saya. Saya dengan siapa saja di sini bisa rukun semua Pak. Heran Pak. Ya. Karena nggak tahu kenapa, karena ada kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Yang tidak boleh di sini adalah membunuh dan mengancam orang seperti kemarin yang di TV One Pak Nasrullah apa siapa. Kalau si Pak itu Nabi ke-26 ada di sini, gua cungkil itu matanya. Di sini nggak boleh tuh Pak ngomong begitu tuh Pak. Ya kan, terus ada yang bilang si siapa itu novel, siapa itu yang FPI itu, yang 212. Paul itu kalau di dalam Islam harus dibunuh. Di sini nggak boleh tuh Pak. Itu hate speech di sini tuh. Kalau saya hate speech enggak. Lalu kalau ditanya hate speech-nya saya di mana? Nggak ada. Yang membuat hate speech, tapi kan terjadi kebencian. Loh, yang menimbulkan kebencian bukan saya, tapi Metro TV, TV One, sama Kompas TV yang mempublikasikan siaran saya tanpa izin dan mengutip-ngutip tanpa izin dan cuma sepotong pula. Coba kalau Bapak lihat punya Jawa Post, lihat komentarnya di bawahnya. Wih, indah sekali Pak. Semua komentar di Jawa Post videonya itu indah semua Pak. Karena dia tampilkan dengan lengkap. Itulah yang saya sampaikan. Kalau yang ditampilkan oleh Metro TV, Kompas TV, dan lain-lain, Metro TV, Kompas TV, Berita satu lagi Tribun, YouTube itu ya, YouTube-nya Tribun, itu hate speech Pak.
Jadi siapa yang membuat hate speech? Wartawan, Pak. Bukan saya. Jawa Pos, lihat Bapak lihat bawahnya. Wih, indah semua Pak komentarnya, Pak. 1, 2 ada yang kurang ajar memang. Tapi yang lain semua, akhirnya ada yang berani bersuara. Akhirnya komentarnya bagus-bagus. Bapak coba lihat komentar-komentar dari kemarin di sini. Cuma satu aja yang ketakutan tahun 98 terjadi. Yang lain semua, Pak, kita butuh orang-orang seperti Bapak lebih banyak lagi. Wah, yo, bagaimana? Apa itu hate speech? Bukan, Pak. Tetapi wartawan yang membuat jadi hate speech. Jadi kalau nanti Indonesia terjadi kerusuhan, itu bukan karena Nabi ke-26, tetapi karena wartawan. Sampai ada kerusuhan gara-gara omongan saya kemarin. Karena kalau wartawan tidak memviralkan, atau wartawan mengutipnya seperti Jawa Pos, saya jamin, ketukan kepala saya, Pak, nggak akan ada kerusuhan. Justru akan bersatu, Pak. Wah, sadar, wah ternyata selama ini minoritas tidak pernah dikasih suara. Baru ada yang ngasih suara nih, sekarang nih si Nabi ke-26. Kan begitu, Pak. Ya, makanya Pak, kemarin kita email-emailan. Iya. Saya pengen apa namanya ya? Merekalah insan pemberani yang menolak hidup hanya dari gaji. Langsung nih melalui Zoom dengan Bapak. Tapi ya seperti yang sudah saya sampaikan di email sebelumnya, ya, saya koordinasi dengan redaksi. Sayangnya apa namanya belum bisa disiarkan secara live. Tapi artinya ini semua apa yang kita bicarakan hari ini akan saya sampaikan semua ke redaksi dan saya rekam di sini. Itu sesuai dengan izin yang sudah Bapak sampaikan ke saya per email, Pak. Pak Paul, ini apa namanya ya? Terkait ancaman-ancaman, saya kan juga baca di YouTube-nya Bapak ada ancaman-ancaman. Sejauh mana sih Pak ancaman itu menurut apa ya mengganggu pikiran Bapak, nggak mengganggu keluarga misalnya? Tentunya ini mungkin saya salah, mohon maaf. Pasti kan ada rasa khawatir atau apa. Dan kemudian apakah memang pihak keamanan Jerman juga merespon hal ini untuk melindungi Bapak? Kalau saya, apa yang saya bicarakan di sini, apa yang saya katakan dilindungi oleh Undang-Undang Uni Eropa, bahkan International Human Rights, Pak. Jadi, saya sendiri aman, dan keluarga saya, apa namanya, kan ada Polri, keluarga juga aman, Pak. Nah, saya sudah bilang, setelah zaman Pak Tito, Pak Jokowi ini, dan apa namanya, jauh banget. Oh ya, saya mau ya, itu si siapa itu kemarin yang ngomong itu, si MUI ya, si ketua MUI ya, Anwar Abbas ya, Pak Anwar Abbas itu, dia ngomong bahwa si ini Joseph Paulusa mengatakan Kapolrinya Kristen sehingga tidak mungkin ditangkap. Oh, itu fitnah, Pak. Itu fitnah terhadap saya, Pak. Karena saya tidak pernah ngomong seperti itu. Di video saya hari Minggu kemarin yang judulnya Siapakah Aku? Ya, judul hari Minggu kemarin. Minggu kemarin ya, Minggu kemarin judulnya Siapakah Aku? Saya tidak pernah sekalipun ngomong seperti itu. Ya, yang saya bilang adalah, wah ini Kapolrinya soalnya Kristen. Dan di video-video di hari-hari selanjutnya saya bilang, ini Kristen justru mengerikan saya. Itu yang membuat saya takut. Karena kalau Bapak lihat ya, orang-orang Kristen yang berdedikasi itu mengerikan, Bapak. Dia tidak pandang sesama Kristen begitu, wah sama-sama Kristen, kamu dianggap melanggar hukum. Oh, dikejar benar, Pak. Tekadnya malah berdobel-dobel, Pak. Itu yang membuat saya ngeri. Saya tidak tahu seberapa cerobohnya saya. Gitu. Sekarang masih bisa nge-zoom begini. Tapi kan saya nggak tahu seberapa cerobohnya saya dan seberapa cerdiknya tim ini, Pak. Mereka sudah tahu kok saya ada di mana kok sekarang ini apalagi sudah tahu lah itu mereka sekolahnya juga tinggi, Pak. Ya kan, juga mereka pengalamannya juga, dan mereka rame-rame begitu. Nggak mungkin lah nggak tahu saya di mana. Mereka hanya mencari bukti dan kepastian dan supaya tidak melanggar hukum Uni Eropa. Yang sekarang mereka butuhkan adalah pelindungan hukum, mereka bertindak di sini. Dan itu makanya saya tidak boleh ngomong salah, Pak, di sini, Pak. Itu. Terus kedua, saya mau komplain. Katanya saya menantang Polri. Oh, saya tidak pernah menantang Polri. Saya menantang umat Islam yang bisa melaporkan saya. Kenapa? Saya sudah diancam bolak-balik, Pak.
Dari 2015, 2016, 2017 saya diancam bolak-balik orang mau dibunuh sama orang Islam, Pak. Mereka ngomong lebih kejam dari saya cuma ngatain sedikit aja, bunuh halal. Saya print semua, Pak, itu perkataan-perkataan saya print semua, diancam. Bahkan Haikal Hasan sudah nyampe ke rumah saya 2018. Kan dia ngaku sendiri kan, dulu saya ngomong di sini teman-teman gak ada yang percaya. Sekarang Anda lihat sendiri, Haikal Hasan yang ngakuin kan, 2018 sudah nyampe rumah saya. Nah, akhirnya saya bilang, kenapa nggak ada yang laporin ke polisi? Ya karena saya sudah di sini, nggak bisa dilaporin kan. Makanya saya bilang, loh tiba-tiba bisa ada yang laporin PSI. Oh iya, karena dia punya akses. Kalau enggak, perkataan saya bukan hate speech. Kecuali wartawan membuatnya jadi hate speech. Jadilah saya penistaan agama. Tapi aslinya kan bukan. Aslinya saya adalah apologia dan suara kritik kenabian. Boleh nggak? Boleh. Karena saya tidak pernah membenci orang Islam. Saya selalu menghimbau, kasih makan orang Islam. Kasih makan mereka. Kalau gereja tidak kasih makan mereka, nanti mereka dikasih makan sama Habib Rizik. Mereka bikin ulah. Dihasut, Pak. Orang yang lapar akan mudah dihasut. Perut yang kenyang tidak mudah dihasut. Saya suruh teman-teman, ayo kasih makan. Saya di sini. Tinggalkan gereja yang pakai janur Rolex, tinggalkan gereja yang pakai mobil Alphard, yang pendetanya kaya-kaya, yang pendetanya hedonisme. Tinggalkan yang gereja-gereja yang tidak melakukan diakonia dan marturia. Pergilah ke gereja-gereja yang diakonia marturia dan bagikan makanan itu kepada semua orang tanpa bawa embel-embel atribut gereja. Setiap hari saya ngomong ini, tidak ada satu pun yang dikutip sama wartawan, Pak. Cuman jawab apa saja. Yang lain nggak ada yang ngutip. Kan gila, Pak. Itulah hate speech, Pak. Dan kemudian terjadilah yang seperti ini. Ya itulah terjadi, Pak. Nah, makanya kutiplah. Indonesia ini belajarlah mendengar seperti Shrek. Ya, saya kasih gambarnya Shrek kan kemarin kan. Kupingnya panjang. Dengar yang benar. Baru ngomong belakangan. Orang beragama itu taunya dikit. Ya, ngertinya apa, taunya dikit tapi merasa lebih tahu dari Tuhan. Iya kan? Loh, cuma tahu cuma sepotong. Dia nggak tahu apakah saya membenci orang Islam. Nggak, saya suruh kasih makan orang Islam. Saya kasih makan, kenapa? Kalau nggak dikasih makan, mereka dikasih makan sama Habib Rizik. Disuruh bikin aneh-aneh nanti, disuruh bikin khilafah segala macam. Nah, ketika saya mau kasih. Jadi saya tidak pernah menantang Polri. Saya menantang umat Islam yang bisa ngelaporin saya. Dan saya tidak melakukan penistaan agama dan tidak melakukan penghujatan. Kalau si Husin Alwi Shihab itu bisa melaporkan saya, justru ketahuan bahwa dialah kadrun yang sesungguhnya. Dialah agen khilafah, antek khilafah. Ya kan? Karena dia berusaha mengacaukan. Dia sengaja. Itu ada pancingan. Saya kan cuma kasih pancingan doang. Kasih klik, kasih bait. Mereka makan umpannya kan. Sekarang kan kelihatan kebongkar semua. Mulai kelihatan tuh makan umpan saya. Terus kemudian teman-teman banyak memotong satu bagian saja tanpa investigasi. Sudah saya komplain tadi. Makanya saya minta hak jawab. Kemudian tadi ya, pers membuat kekacauan di Indonesia. Bukan saya. Jadi yang melakukan kekacauan adalah pers, bukan saya. Kecuali Jawa Pos dan Detik. Mereka berimbang sekali. Mereka benar-benar tanya ke saya dulu, terus mereka juga ngambil dari Jawa Pos. Tetapi yang lain-lain, mereka lah yang harus dituntut sebagai head speech dan pembuat kekacauan. Karena mengutip hanya sebagian. Setelah seminggu baru ada baru di TV1, baru hari ini TV1 tadi ya, nanti baru tayang hari Senin jam 9 dengan TV1. Baru Bapak baru masuk. Itulah yang namanya head speech, Pak. Bukan saya, Pak, tapi kalian semua yang head speech. Kemudian, tadi satu lagi, jangan sekali-kali cerita masalah suaka-suaka di tempat umum, Pak. Itu orang-orang itu kacau sekali. Ya nanti semua orang akan mengcopy cara itu dan melakukannya di Indonesia lalu dia kabur. Itu bahaya sekali. Nggak boleh bilang itu kan sebenarnya kan apa ya? Masa nggak tahu sih itu rahasia negara? Ya kan? Itu saya kok ada kurang pas ya sama teman-teman itu ngomong seperti itu di muka publik begitu. Nah itu hati-hati, itu jadi bumerang buat kalian semua loh. Sudah mulai ada yang WhatsApp ke saya loh, itu masuk ke saya. Diajarin tips-tipsnya, segala macam. Emang saya bikin begitu? Itu kenapa? Karena Denny Siregar yang menggiring. Salah Denny Siregar. Wah ilmu, makanya kenapa Denny Siregar nggak berani ngomong sama saya, ketemu sama saya? Malah dia membuat fitnah kan? Akhirnya kan wartawan Denny Siregar, Eko Kuntadi kan membuat fitnah. Ade Armando membuat fitnah buat saya akhirnya kan? Gitu Pak. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Ini sebelum. Ya Pak, saya nggak mau ganggu lagi lama karena sudah 1 jam Bapak takutnya ingin terus. Tenang Pak, kita sampai jam 1 Pak. Lain. Sementara YouTube makin panas, sekarang live view-nya sudah 7.000 Pak. Wih, banyak sekali. Iya, saya kalau live selalu banyak Pak. Iya. Iya. Ya mungkin ini penutup kalau Bapak ingin menyampaikan sesuatu hal
kita berusaha berimbang, ya, Hmm. sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga di email. Silahkan Bapak menyampaikan apa terkait dengan hal-hal yang kemarin sempat viral, terutama tentang tuduhan-tuduhan terhadap Bapak. Jadi begini, Indonesia harusnya belajar mendengar, bukan dari tempat-tempat hoax. Belajar kalau apa-apa itu tanya ke orangnya. Saya setiap hari nge-zoom di sini, ya belajar tanya. Ketika ada orang yang aneh yang berbeda dengan Anda, jangan langsung dibilang penistaan atau dimusuhi. Bukankah Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita biasa dengan berbeda-beda tetapi bisa satu. Tetapi kalau ini kan namanya Anda memaksa kita untuk tidak berbeda supaya bisa bersatu. Tangkaplah pesan dari suara kenabian saya. Tangkaplah pesan ini, suara kenabian ini. Tangkap. Mengapa saya berbicara dengan keras? Kalau saya nggak bicara dengan keras, siapa yang mau dengar? Lagi pula, siapa yang membuat saya, yang memberi saya 1 juta toa sekarang? Kan wartawan. Kalian semua yang ngasih saya toa kan? Coba kalau kalian nggak ngapa-ngapain saya, ya udah nggak didengar juga toh. Tetapi akhirnya suara saya yang keras ini, walaupun saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Ya, saya tadinya khawatir setengah mati, tapi setelah saya dapat wahyu, saya baru sadar ternyata Polri bermaksud baik. Ya, tadinya saya khawatir setengah mati, Pak. Khawatir setengah mati, saya yakin. Makanya saya tiap hari nge-zoom, Pak. Nah, nge-zoom pun saya serba salah juga. Tampil terus dikira nantang, nggak tampil dikira kabur. Tetapi saya butuh update kepada keluarga saya masih baik-baik saja. Nah, suara kenabian ini didengarkan, nah, teman-teman. Hari ini semua, ya, cintailah Indonesia. Sekarang saya nggak ada, saya meninggal pun, saya nggak bisa pulang. Itu yang harus saya bayar. Saya tidak mungkin masyarakat Indonesia banyak yang bisa mengampuni saya dan menerima setelah mengerti pesan ini. Mungkin pemerintah bisa mengampuni